Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Saudara, hari ini kalau kita hitung dari hari Natal tanggal 25, taruh kata tanggal 25 adalah saat di mana Tuhan Yesus lahir, 25 Desember tahun lalu, maka kalau kita hitung hari ini, saudaraku, adalah hari ke-8. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa bayi dari Tuhan kita Yesus Kristus pada usia 8 hari, bayi itu dibawa ke bait Allah untuk disunat sebagai seorang anak Yahudi. Nah, kita lihat saudara ya, ayat dari Lukas 2 ayat 21. Nah, sedikit latar belakang saudaraku, ini adalah peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Bait Allah kan ada di Yerusalem. Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus, itu adalah satu kota kecil yang dekat dengan Yerusalem. Jadi tidak jauh. Kalau Nazaret itu jauh. Kalau Bethlehem itu cuma sekitar 18 km dari Yerusalem. Nah, jadi kedua orang tua dari Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, pada hari ke-8 sesuai dengan peraturan adat Yahudi, membawa akan bayi Yesus ke bait Allah. Ya, peristiwanya dicatat di dalam Lukas pasal yang kedua ini. Nah, saudara, sedikit latar belakang saya tambahkan lagi. Ini jauh sebelum orang-orang Majus datang. Jadi rupa-rupanya Yusuf dan Maria yang memang berasal dari Bethlehem, tetapi mereka tinggal di Nazaret, itu kan kembali ke kota kelahiran, ya kan? Kembali kota kelahiran karena ada sensus. Ini sebelum Natal ya, kembali ke Bethlehem, dan kemudian pada malam hari Natal itu Maria rupanya harus melahirkan bayinya, dan kemudian lahirlah si anak tersebut, bayi tersebut, Tuhan kita Yesus Kristus, di sebuah kandang domba, kandang ternak ya, dan bayi itu dibungkus dengan kain lampen dan diletakkan di atas palungan. Itu adalah sejarah, itu adalah peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat dunia ini. Nah, kemudian mereka rupa-rupanya tetap tinggal di Bethlehem ya. Mereka entah tinggal di mana, tapi mereka tetap tinggal di Bethlehem. Nah, di Bethlehem tersebut pada hari ke-8 mereka pergi ke Yerusalem, dan itulah yang dicatat oleh Lukas pasal yang kedua ini. Saya bacakan saudaraku ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Kita tahu di Nazaret pada waktu Bunda Maria, perawan Maria itu dikunjungi oleh Gabriel, malaikat Gabriel. Malaikat memberitahu bahwa anak yang dikandungnya itu harus diberi nama Yesua atau Yesus ya, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem, jadi dari Bethlehem ke Yerusalem, untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, yaitu menurut aturan. Jadi, Yesus itu sebagai manusia yang tanda kutip tunduk di bawah hukum Taurat, hukum Allah, dia melaksanakan semuanya. Dia melalui semuanya sebagai manusia. Ya, inilah bukti bahwa Yesus putra Allah ini adalah anak manusia seutuhnya. Dia anak Allah seutuhnya, atau Tuhan Allah, firman Allah yang menjadi manusia itu Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Nah, sebagai manusia 100%, dia harus melalui akan peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum-hukum Tuhan. Kemudian ayat 24,
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Ini gambaran bahwa keluarga Yusuf Maria adalah keluarga sederhana, bukan keluarga yang kaya, karena persembahan yang paling murah harganya adalah burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ini ayat 25, saudaraku. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi pada waktu itu ada seorang di Yerusalem bernama Simeon. Dia menantikan akan Mesias itu datang, dan Roh Kudus itu memberitahu bahwa, hei Simeon, kamu tidak akan mati. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, kamu tidak akan mati sampai kamu melihat dia yang diurapi Tuhan itu hadir. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi rupa-rupanya dia di rumahnya dia dibangunkan, dan Roh Kudus berbicara kepada Simeon ini. Simeon, waktunya kamu ke bait Allah. Temui akan anak yang adalah Sang Mesias itu. Nah, Simeon ini nggak peduli. Meskipun dia tahu bahwa Mesias itu adalah El Gibor, Allah perkasa, Prince of Peace, ya Raja Damai, Raja atas Israel. Tapi dia tidak peduli, dia hanya taat pada Roh Kudus. Dan ketika dia pergi ke bait Allah, dijumpai ada sepasang suami istri, keluarga kudus, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang adalah orang sederhana, tapi dia nggak peduli, saudaraku. Yang dipersembahkan aja burung tekukur dan sepasang anak burung merpati, ya atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi nggak peduli dia hanya percaya pada Roh Kudus. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Simeon ini orang yang penuh Roh Kudus, yang tidak peduli dengan apa yang dilihat mata. Dia tidak dikuasai dengan pengertian manusiawi. Oh, Raja Israel mestinya ya dari keluarga bangsawan. Enggak, saudaraku. Orang sederhana, orang miskin, keluarga miskin, membawa seorang bayi yang mungkin dibungkus dengan kain lampin yang sama 8 hari yang lalu ketika dia lahir dan diletakkan di palungan. Bukan keluarga yang berkelimpahan. Saya tidak katakan mereka sangat miskin. Mereka bisa melakukan perjalanan berarti punya uang juga ya, dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Dan pada waktu melahirkan tidak ada tempat di penginapan karena ya penuh, saudaraku ya. Jadi nggak tahu, saudaraku, kondisinya seperti apa. Tapi yang jelas sebetulnya secara kasat mata bayi ini ya bayi biasa, saudaraku, dari keluarga sederhana, Yusuf dan Maria. Bukankah Yusuf adalah tukang kayu, saudara? Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi memang Yesus itu datang di tanah perjanjian, tanah Israel. Dia datang sebagai seorang Yahudi, tetapi sebetulnya dia terang bagi bangsa-bangsa lain. Jadi saudaraku, kalau ada tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Israel, itu keliru. Dia memang lahir di tanah perjanjian dan dia datang untuk milik kepunyaannya sendiri, yaitu bangsanya, tetapi bangsanya justru menolak dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, itu yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 1. Yaitu menjadi terang
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Memang menjadi kemuliaan Israel, tapi terang bangsa-bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi Yusuf dan Maria masih nggak ngerti, saudaraku, terheran-heran ada seorang yang saleh bernama Simeon yang bernubuat seperti itu. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Memang ya, setelah Yesus nanti dewasa dan melayani, dia menjadi bahan perbantahan dari orang yang menerima dan menolak dia. Ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan memang Maria tertusuk oleh pedang itu ketika dia menyaksikan putranya itu menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ya, pergi kembali ke Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah kepadanya. Nah, saudaraku, sepertinya bahwa Yusuf dan Maria itu ada di Bethlehem sampai 8 hari, kemudian dia pergi ke Yerusalem. Tapi sebetulnya tidak seperti itu, saudara. Karena kalau kita lihat bahwa di dalam Injil Matius, nah ini Injil Matius, karena memang penulis Matius dan penulis Lukas itu mengadakan penyelidikan yang berbeda.